Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran kama amar wa nusalli wa nusallim ala hadan nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, wahai ikhwas sekalian dimanapun berada, jangan berhenti berbuat baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya gharibun aw abilus sabil. Wa qala Ibnu Abbas, idza asbahta fala tantaziru masa wa idza amsayta fala tantazirus sabah. Jadilah kalian yang sedang hidup di dunia, bagaimanapun keadaan hidupnya, sehat maupun sakit, miskin maupun kaya. Ibarat yang pertama orang yang sedang merantau, suatu saat pasti akan pulang. Sejauh-jauh merantau, setinggi-tinggi terbangnya bangau, maka kembali kepada kampung halaman. Yang kedua, ibarat orang yang sedang musafir, walaupun sedetik jarum jam bergeser, selangkah kaki diayun, tapi apa yang terjadi? Semakin jauh yang ditinggalkan, semakin dekat yang dihadang, akhirnya kita akan sampai. Walaupun secuil kebaikan, jangan diabaikan. Dan sekecil apapun kesalahan, jangan dilupakan. Allah tidak akan sia-sia, akan memperhitung amal seseorang tersebut. Allaisa insana ila masa'a. Tidak ada yang diperoleh oleh seseorang manusia kecuali apa yang dia kerjakan. Wahai saudara sekalian, utlubul jannata bijuhdikum wa harabu anin nar bijuhdikum. Kejarlah surga dengan sungguh-sungguh dan larilah daripada api neraka dengan sungguh-sungguh. Apabila engkau mengejar surga, jangan kalian anggap surga itu tidur, tetapi lari daripada engkau. Apabila engkau lari dari neraka, jangan dianggap neraka itu tidur, tapi neraka itu mengejar dari belakang. Artinya, Muaz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dul amal idza amaltu yuqaribuni ilal jannah yuba'iduni anin nar." Ya Rasulullah, ajarkan saya satu amal, apabila saya amalkan, saya bertambah dekat ke surga dan semakin jauh daripada api neraka. Maka Rasulullah menjawab, kun muhsin, jadilah engkau orang baik yang selalu berbuat baik. Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, sebuah hikayat dari Rasulullah SAW. Seorang sahabat beliau bernama Sa'ban yang rajin beribadah, selalu datang ketika Rasulullah melaksanakan sholat subuh. Ketika Rasulullah mengucapkan salam selesai sholat, maka yang pertama dia lihat adalah sahabatnya, yaitu Sa'ban. Pada suatu ketika Rasulullah menoleh ke belakang, yang biasanya ditempati oleh Sa'ban. Tiba-tiba Rasulullah tidak memandang kosong. Sa'ban tidak hadir pada hari itu, pada pagi itu. Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Ya sahabatku, di mana saudara kita Sa'ban?" Sahabat menjawab, "Kami tidak tahu ya Rasulullah." Maka setelah pagi hari, maka Rasulullah mengajak sahabatnya berkunjung ke rumah Sa'ban. Mula-mula Rasulullah menyangka bahwa rumah Sa'ban dekat daripada masjid. Mereka berjalan kaki. Tapi apa? Mereka baru sampai hampir menjelang tengah hari. Tiba-tiba Rasulullah sampai di halaman. Seorang perempuan berdiri di pintu menyambut kedatangan Rasulullah. "Ya Rasulullah, selamat datang. Engkau berkenan datang ke rumah saya. Betapa senangnya hati saya ya Rasulullah." "Siapa engkau?" "Saya adalah istrinya Sa'ban." "Di mana Sa'ban?" Qad mata ya Rasulullah. Tadi malam dia sudah meninggal dan sekarang jenazahnya sudah kami kebumikan." "Ya Rasulullah," kata istri Sa'ban. Ketika Sa'ban meninggal, dia menjerit 3 kali. "Perihal apa ya Rasulullah? Apakah ini bertanda baik atau bertanda buruk?" Apa yang dijeritkan oleh Sa'ban? Apa kata Sa'ban ketika menjerit? Dia berkata, yang pertama, "Kenapa tidak lebih jauh?" Yang kedua, dia berkata, "Kenapa sebelah?"
Yang ketiga dia berkata, kenapa tidak yang baru? Ya Rasulullah, aku mohon petunjukmu atas apa yang menimpa suamiku. Maka Rasulullah merenung dengan rasa sedih, dengan rasa dalam kesedihannya. Dan dia berkata, wahai para sahabatku, ketika Sa'ban meninggal, Allah perlihatkan kepadanya semua balasan amal baiknya. Yang pertama, Allah perlihatkan balasan amalnya, berjalan langkah kakinya ketika menuju masjid. Lalu ketika Sa'ban melihat, dia berkata dengan penuh penyesalan, kenapa tidak lebih jauh? Maksudnya, rumah Sa'ban kenapa tidak lebih jauh daripada masjid? Padahal jarak rumah Sa'ban dengan masjid sungguh jauh. Rasulullah berangkat dari masjid ke rumah Sa'ban baru sampai hingga tengah hari. Yang kedua, kenapa sebelah? Ketika Sa'ban berangkat ke masjid, dia membawa bekal sebuah roti. Suatu ketika Sa'ban bertemu dengan seorang pengemis, seorang fakir miskin yang kelaparan. Sa'ban rela berbagi roti dengan si fakir miskin tersebut. Maka dikasihlah kepada si fakir sebelah, dan Sa'ban memakan sebelah. Ketika Allah perlihatkan balasan amalnya, maka dia menyesal. Kenapa sebelah? Andaikan dulu saya kasih sebuah, tentu balasan kebaikan lebih baik, lebih banyak. Yang ketiga, kenapa tidak yang baru? Sa'ban berangkat ke masjid karena perangkatnya dalam keadaan dingin. Kadang-kadang pulangnya dalam kepanasan. Sa'ban memakai baju 2 lapis, yang sebelah dalamnya yang baru, yang sebelah luarnya yang usang. Maka suatu ketika Sa'ban melihat seseorang kedinginan tertidur di pinggir jalan. Sa'ban kasihan. Dia membuka baju yang sebelah luar, yang usang, lalu dia selimutkan kepada orang tersebut. Maka Allah perlihatkan balasan amal kebaikan tersebut. Lalu dia berkata, kenapa tidak yang baru? Menyesal, andaikan dulu aku yang berikan kepadanya yang baru, tentu lebih baik balasan Allah pada hari ini. Wahai sekalian saudaraku, dimanapun Anda berada, jangan berhenti berbuat baik. Tidak ada satu kebaikan yang Allah abaikan, dan sebaliknya tidak ada satu kejahatan yang dilupakan, yang Allah lupakan. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah wa ma lizalimina min ansar. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang memasukkan ke dalam neraka, dan Engkau akan membuat orang-orang kafir itu akan bersedih, dan tidak ada satu penolong pun bagi orang-orang yang berbuat zalim. Semoga kita diberikan Allah manfaat, dan diberikan Allah kebaikan, dan diberikan Allah hidayah, petunjuk, dan Allah berikan kepada kita sehat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.